podcast ini saya akan memperlihatkan alat dan bahan untuk praktikum eksperimen respirometer dengan menggunakan jangkrik. Yang pertama, di sini ada pewarna makanan berwarna merah tua, ada pipet bening, ada plastisin, ada botol dengan lubang ditutupnya, ada kapur sirih, ada tisu, ada penggaris, ada air, dan juga pastinya ada jangkrik. Yang pertama, kita masukkan KOH berupa kapur sirih. Ke tisu yang sudah diberikan dan masukkan ke dalam. Lanjut, di sini ada pipet. Kita ambil jangkrik yang besar terlebih dahulu. Wah. Taruh ke sini. Lalu ditutup. Kita tuangkan untuk melihat respirasi yang dilakukan oleh jangkriknya.
yang jangkrik kecil. Nah, hasil percobaannya seperti di tabel, bahwa laju respirasi jangkrik dengan ukuran besar pada menit pertama memiliki hasil 0,2, pada menit kedua 0,3, dan pada menit ketiga 0,6. Sedangkan jangkrik kecil, laju respirasinya pada menit pertama 0,1, pada menit kedua 0,2, dan pada menit ketiga yaitu 0,4. Nah, lalu pada jangkrik besar ini memiliki laju respirasi yang lebih cepat dibandingkan dengan jangkrik kecil yang disebabkan oleh ukuran dan juga beratnya. Nah, kedua hal ini mempengaruhi laju respirasi yang menjadikan jangkrik besar ini yang memiliki ukuran dan juga berat yang lebih besar memiliki laju respirasi yang lebih cepat dibandingkan jangkrik kecil. Ada pula penjelasan secara ilmiah bahwa KOH yang berupa kapur sirih ini memiliki fungsi untuk mengikat CO2 agar hanya oksigen saja yang dihirup oleh jangkrik, dan akan terlihat laju respirasi pada alat respirometernya. Reaksi yang terjadi antara KOH dan CO2 adalah sebagai berikut, yaitu KOH plus CO2 menjadi K2CO3 plus H2O. KOH ini bersifat basa kuat, sehingga mudah untuk mengikat uap air yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Penyerapan ini terjadi juga untuk mengikat CO2 yang dihasilkan oleh makhluk hidup saat terjadi respirasi. Halo, di sini saya akan memperlihatkan alat dan juga bahan untuk eksperimen gunung meletus. Yang pertama ada cuka, yang kedua ada sabun cair, yang ketiga ada botol bekas, yang keempat ada soda kue, dan yang kelima ada larutan dengan pewarna makanan berwarna merah, dan yang terakhir pastinya menggunakan alat peraga yang berbentuk gunung meletus. Halo, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk eksperimen percobaan dari gunung meletus. Yang pertama kita masukkan soda kue. Yang kedua, sabun cair. Yang ketiga, air dengan pewarna. Yang terakhir adalah cukanya. Eksperimen telah berhasil. Nah, hasil percobaan dari alat peraga erupsi gunung berapi ini menghasilkan luapan busa yang berwarna merah keluar dari lubang botol pada miniatur gunung, yang menjadikan visual seperti lelehan magma pada gunung berapi. Nah, banyaknya luapan ini
tergantung pada banyaknya cuka dan baking soda yang dituangkan. Apabila keduanya dituangkan dengan takaran yang banyak, maka buih lelehan juga akan menghasilkan banyak pula. Reaksi antara cuka yang bersifat asam asetat atau CH3COOH dengan baking soda dengan kandungan natrium bikarbonat yaitu NaCO3 yang bersifat basa. Apabila kedua senyawa ini dicampur yaitu asam bertemu dengan basa akan menciptakan gas CO2. Reaksi yang terjadi digambarkan seperti NaHCO3 plus CH3COOH menjadi CH3COONA plus CO2 plus H2O. Halo semuanya, di sini saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen neraca kartesius. Yang pertama adalah botol mineral dengan ukuran 1,5 liter dengan air yang di dalamnya sebanyak 3/4-nya. Pokoknya jangan penuh ya. Yang kedua ada 3 cup gelas bening yang nantinya akan diisi segaris dengan air. Yang ketiga ada tabung reaksi. Yang keempat ada serpihan kertas. Lalu ada plastisin berbentuk bola dan juga yang terakhir itu ada balon yang diisi dengan air. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu isi tabung reaksi dengan air. Isi setengah ya. Kemudian kita taruh di botol yang berukuran 1,5 liter. Lalu jangan lupa tutup. Tadi sudah langkah-langkah telah dilakukan. Nah, langkah tersebut menghasilkan tabung reaksi yang melayang. Kemudian kita tekan di tengahnya. Yang maunya pertama kalinya yang melayang menjadi tenggelam. 1, 2, 3. Tuh, tabung reaksi tenggelam ke bawah. Sekali lagi kita lepaskan, lalu kita tekan lagi. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Nah, hasil percobaan neraca kartesius pada hukum Pascal ini menghasilkan tabung reaksi yang awalnya mengapung menjadi tenggelam apabila diberikan tekanan pada botol yang telah berisi air tersebut. Jangan lupa bahwa botol tersebut ditutup dengan rapat ya. Penjelasan terkait dengan hasilnya bahwa secara ilmiah ketika botol ditekan maka ruang udara di dalam botol akan menyempit yang berakibat pada tekanan udara menjadi lebih besar. Tekanan ini diteruskan ke air dan segala arah seperti bunyi dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan ini juga diteruskan kepada tabung reaksi sehingga volume udara di dalam akan berkurang yang menyebabkan jumlah air di dalam tabung reaksi bertambah menjadi tabung tenggelam. Jika tekanan dikurangi, maka tabung reaksi akan kembali melayang. Halo, untuk langkah yang berikutnya yaitu kita masukkan plastisin, serpihan kertas dan juga balon berisi air ke dalam cup yang sudah berisi air. Apakah reaksi yang terjadi? Kita lihat sama-sama yuk. Lihatlah, plastisin akan tenggelam. Lalu kertas, nanti reaksinya apa ya? Dia mengapung. Dan yang terakhir adalah balon berisi air akan mengambang atau melayang. Kita bahas hasil percobaan dari neraca kartesius mengenai benda terapung, melayang, dan juga tenggelam, di mana serpihan kertas jika dimasukkan ke dalam air terapung,
balon berisi air jika dimasukkan ke dalam air melayang, dan juga plastisin berbentuk lingkaran akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Nah, terdapat penjelasan secara ilmiah mengapa sih benda-benda tadi dapat terapung, tenggelam, dan juga melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis rata-rata benda ini dengan massa jenis zat cair, di mana jika massa jenis zat rata-rata benda ini lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair, maka benda akan mengapung seperti serpihan kertas. Dan sebaliknya, jika massa jenis rata-rata benda lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair, maka akan tenggelam seperti plastisin yang berbentuk lingkaran. Apabila keduanya sama-sama besar antara massa jenis benda dan massa jenis zat cair, maka benda akan melayang seperti balon yang berisikan air. Secara sederhana dapat dilihat seperti pada gambar. Terima kasih telah menyaksikan. Bye bye. Sampai bertemu lagi.